Di dunia yang terus berputar, di balik layar-layar yang kita sentuh, di balik harga barang yang kita beli, bahkan di balik internet yang kita gunakan setiap hari, ada dua kekuatan raksasa yang saling menatap tanpa pernah benar-benar berkedip, Amerika Serikat dan Tiongkok. Dua kutub dunia yang ketegangannya tidak pernah benar-benar padam. Tidak kemarin, tidak hari ini, dan mungkin tidak untuk puluhan tahun ke depan. Dua negara, dua sejarah, dua dunia yang diciptakan dengan cara berbeda. Amerika dibangun dengan gagasan kebebasan, keyakinan bahwa suara rakyat harus menentukan arah bangsa. Tiongkok bangkit dengan disiplin kolektif, dengan keyakinan bahwa stabilitas lebih penting dari kebisingan demokrasi. Dua visi, dua cara hidup, dua model untuk memimpin dunia. Selama keduanya terus berdiri, mereka akan selalu saling berhadapan. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena dunia tidak cukup besar untuk dua pemimpin global. 30 tahun lalu, tidak ada yang membayangkan Tiongkok akan menjadi seperti sekarang. Dari desa-desa yang sunyi, dari kota-kota yang masih berdebu, bangkitlah sebuah kekuatan yang naik terlalu cepat, terlalu besar, terlalu berpengaruh. Tiongkok menjadi pabrik dunia, jantung manufaktur global, sumber pasokan bagi ekonomi planet ini. Bagi Amerika, kebangkitan ini terasa seperti gempa yang mengguncang pondasi dominasi mereka. Gempa yang semakin besar setiap tahun. Dalam dunia modern, perang tidak lagi hanya tentang tank dan kapal induk. Perang hari ini adalah tentang siapa yang menguasai masa depan. AI, 5G, superkomputer, satelit, semi-konduktor. Teknologi bukan lagi alat. Teknologi adalah identitas. Teknologi adalah kekuatan. Teknologi adalah masa depan umat manusia. Ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai menyusul, bahkan mengungguli Amerika, Washington panik, dan kepanikan itu melahirkan perang chip, embargo, larangan, dan tekanan internasional. Sementara Beijing menganggap semua itu sebagai satu pesan, Amerika takut pada kita. Di tengah lautan biru, ada sebuah pulau kecil. Tidak besar, tidak luas, tapi pulau ini menahan masa depan dunia. Namanya Taiwan. Bagi Tiongkok, Taiwan adalah rumah yang harus kembali. Bagi Amerika, Taiwan adalah dinding terakhir di Asia, dan di pulau kecil ini berdiri TSMC, perusahaan yang membuat hampir seluruh chip tercanggih di dunia. Chip yang menggerakkan smartphone, chip yang menggerakkan senjata, chip yang menggerakkan kehidupan modern. Jika Taiwan jatuh, dunia berhenti. Itulah sebabnya Selat Taiwan menjadi tempat paling berbahaya di bumi hari ini. Laut Cina Selatan, sebuah lautan yang tampak damai, namun menjadi tempat dua kekuatan raksasa saling memutari satu sama lain. Amerika hadir dengan aliansinya, Jepang, Australia, Filipina, India. Tiongkok hadir dengan armada laut terbesar di Asia dan pulau-pulau buatan yang semakin meluas. Kapal perang mereka hanya berjarak beberapa kilometer. Jet tempur mereka hanya dipisahkan beberapa detik. Dan seluruh dunia tahu bahwa satu kesalahan kecil, satu manuver yang salah, bisa menyalakan api yang tidak bisa padam. Di luar Asia, pertempuran lain sedang terjadi. Sunyi, tanpa tembakan, tanpa kapal perang, namun sama mematikannya. Pertempuran untuk merebut hati dunia. Tiongkok menawarkan jalan, pelabuhan, pembangunan, investasi, pinjaman. Amerika menawarkan sistem, keamanan, aliansi, nilai-nilai demokrasi. Dunia seperti panggung besar, dan negara-negara berkembang adalah penontonnya. Mereka menunggu siapa yang akan memimpin masa depan. Persaingan ini tidak hanya digerakkan oleh strategi besar, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih sederhana. Politik di Amerika menjadi keras terhadap Tiongkok adalah isu yang memenangkan suara. Di Tiongkok, menunjukkan kekuatan melawan Amerika membuat rakyat bangga. Kedua negara secara diam-diam menjadikan satu sama lain sebagai musuh. Musuh
yang dibutuhkan. Selama politik terus memainkan peran ini, ketegangan tidak akan pernah hilang. Pada akhirnya, yang diperebutkan bukanlah pulau kecil atau jalur laut dan bukan juga chip. Yang diperebutkan adalah masa depan. Siapa yang memimpin teknologi dunia? Siapa yang menulis aturan baru? Siapa yang menentukan arah ekonomi global? Dan siapa yang memegang kendali peradaban? Pertarungan ini bukan sekadar rivalitas. Ini adalah babak baru dalam sejarah manusia. Dunia hari ini berdiri di titik persimpangan. Di satu sisi, ada Amerika dengan sejarah panjang sebagai pemimpin dunia. Di sisi lain, ada Tiongkok yang bangkit dengan kekuatan yang sulit dihentikan. Dua raksasa, dua ambisi, dua masa depan yang sedang bertabrakan. Dan ketegangan ini tidak akan mereda esok hari, tidak bulan depan, dan juga tidak tahun depan. Karena ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Ini soal siapa yang menentukan arah dunia berikutnya. Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, selama itu pula dunia akan hidup dalam bayang-bayang persaingan dua kekuatan terbesar dalam sejarah modern. Itulah perjalanan panjang tentang bagaimana dua negara besar ini saling bersaing, saling menekan, tapi juga saling membutuhkan. Dunia memang terus berubah, dan hubungan Amerika dan Tiongkok akan selalu punya cerita baru untuk diikuti. Yang jelas, meski ketegangan mereka tidak pernah benar-benar hilang, kita semua hanya berharap dunia tetap memilih jalan yang damai. Karena pada akhirnya, masa depan bukan hanya milik dua negara itu, tapi milik kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.